Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Yogi Iskandar. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya ya membuat eh, tampilan reads ya di CRUD dengan templatenya Niche Admin ya. Nah, jadi di sini sebelumnya kita sudah membahas membuat dashboard ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk membuat menampilkan database-nya dengan menggunakan template Niche Admin ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang menampilkan data user eh data data underscore user. Nah, Nah, ini. Nah, sekarang tampilan ini kan kurang bagus. Nah, kita coba untuk membuat tampilan ini lebih menarik dengan menggunakan template Niche Admin ya. Sebelumnya kita sudah membuat dashboard ya, tampilannya seperti ini. Jadi bisa dilihat di video sebelumnya. Nah, sekarang kita mulai dulu untuk memasang URL berkaitan dengan user. Jadi setelah data saya ingin buat baru namanya user ya. Oke, kita ke sidebar terlebih dahulu. Nah, ini sidebarnya ya. Kemudian untuk menambahkannya buka template Niche adminnya ya. Niche admin, kemudian kita coba tambahkan baru karena dia memiliki ID yang baru ya, jadi memiliki ID yang berbeda. Ya, makanya kita harus cari dulu ID-nya ya, sehingga nanti ketika ini diklik yang keduanya tidak terbuka. Nah, sekarang kita akan menggunakan yang POM ya, kita open link, sorry. Eh, Ctrl U atau view picture, cari form ya. Form. Nah, ini sudah ketemu ya forms. Nah, kita copy dari um, navs. Ya, di sini kan ada form ya, nav item, copy, cari end form. Nah, ini copy, kemudian pasangkan di sidebar. Ya, ini kan ada data pasien. Ini ada data nav itemnya, ini digulung aja. Nah, kita paste di sini. Simpan, kita coba reload ya. Di reload dulu. Nah, ini sudah masuk formnya. Jadi ketika diklik yang datanya tidak terklik. Nanti kalau misalkan kita copy dari atas harus ada modifikasi di bagian eh, ini bagian data targetnya ya. Jadi harus jangan sama dengan data target yang ada di sini. Nah, ini kan komponen navs data targetnya. Yang ini data targetnya adalah form snap. Ya, jadi harus berubah supaya tidak pusing dan tidak harus mengatur itu, maka lebih baik buka kembali template Niche adminnya dan kita copy ulang navs. Oke, nah di sini yang formnya kita rubah menjadi jadi data users. Ya, kita coba reload. Nah, ini sudah berubah data user. Kemudian ini kita ganti jadi users ya. Oke. Nah, ini kita hapus sebagian ya. Kemudian di sini kita daftar user. Oke. Nah, ini sudah ada data user, masih not spawn ya. Nah, berikutnya, karena kita sebelumnya sudah membuat URL ya, sudah ada file data user ini, ya maka langkah selanjutnya kita coba buka dulu data usernya, atau mau langsung ambil dari data bisa boleh URL-nya. Buka sidebar, kemudian data pasien.
Nah, ini apps data pasien. Ya, kita copy URL-nya, lalu masukkan di URL daftar user. Nah, ini forms, ya. Paste. Nah, kemudian ini kita ganti jadi users. Users. Nah, cek. Nah, kita reload. Nah, sudah berubah berpindah. Ya, sekarang kita lanjut perbaikan tampilannya. Ya, nah untuk memperbaiki tampilan, karena di halaman admin sebelumnya sudah buat dashboard, ya kita ambil saja dari dashboard. Ya, di sini kita copy bagian header sama sidebar-nya. Kita copy, lalu masuk ke data user, ya, filenya. Dan di sini heads-nya sampai body dihapus saja. Ya, karena body itu sudah ada di header kalau nggak salah. Ya, di header, ya di video sebelumnya kita sudah membahas tentang body. Oh, belum ada ya. Kalau belum ada, berarti coba lihat sidebar-nya juga. Di sidebar kayaknya ya. Sidebar kita cari dulu bodinya, apakah udah masuk sidebar. Ini belum, tidak ada juga head. Nah, di head sudah ada bodinya ya. Jadi kita tidak perlu lagi ada body ya di bagian data pasien ya. Nah, di ini kita close dulu, close data user. Jadi bodinya kita hapus, langsung aja ke sini. Ya, kemudian jangan lupa mainnya juga dikopikan. Nah, ini main ya. Nah, main ini di copy, ya, paste, simpan, lalu kita coba reload. Nah, sudah berubah ya, bagian sidebar-nya sudah masuk ya. Tapi ini diklik belum jalan karena puternya belum kita copy ya. Nah, sekarang kita copy dulu bagian puternya. Nah, ini enter diklik ya. Puter kita copy di dashboard, cari copy sampai dari end main sampai puter, di copy. Ya, kemudian, nah di sini di HTML yang ini buang aja. Ya, karena sudah ada di template-nya putar. Oke, simpan. Ini juga simpan. Coba kita reload. Nah, coba klik. Hai, data user. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, ya, tadi belum terreload. Nah, oke, sudah muncul. Nah, sekarang kita perbaiki tampilan tampilan latihan dasar pemrograman ini supaya lebih menarik ya. Nah, kita cari template yang lain, cari template tabel. Nah, di sini ada banyak sekali template. Ya, ambil template tabel. Tabel mana tabel? Nah, ini tabel data dulu. Kita coba lihat. Nah, view fix online ya, jadi tidak tersedia offline-nya. Nah, ini kita akan menggunakan template ini ya, untuk dijadikan template, dijadikan tampilan dari data user. Ini kita close karena sudah tidak butuh lagi ya. Nah, ini juga sama kita close. Nah, ini supaya tidak pusing. Nah, kemudian ini juga sama kita close dulu. Ya, nah ini yang akan kita rubah ya. Oke, langsung aja view fix search atau Ctrl U, kemudian cari tabel ya. Navlink, Navlink main ya. Nah, ini udah ada tabelnya nih. Nah, di sini ada mains ya. Kita copy aja dari div class ini sampai ke ini tabel ya. Kita sampai t t head ya kita copy. Nah, berarti dari main atas cari mainnya. Tadi kita copy mains kan. Nah, ini mains, enter ya. Nah, enter dulu. Nah, kita nanti rapikan satu persatu ya.
Nah, tabel T-head ini kita save dulu. Kita coba lihat dulu hasilnya seperti apa supaya memperbaikinya. Nah, sekarang sudah muncul ini ya. Sudah muncul bagian atasnya. Di sini ada tombol Ads. Kita coba masukkan ke sini Ads-nya, ya. Nah, kemudian ini database-nya kita tambahkan latihan dasar pemrograman. Oke, kita cari. Nah, ini data tabel, ya, strip latihan dasar pemrograman. Ya, kita pindahkan ke sini, paste. Ya, kemudian home tabel data ini juga sama. Kita copy aja dari sini. Nah, paste. Nah, kemudian yang add ini ambil database-nya dari bawah, dari sini. Copy, add, hmm, sorry, ini hapus sebagian, kita rubah aja, tambah data ya. Kemudian GitHub-nya ini kita hapus, GitHub-nya diganti dengan URL yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya. Ini pindah ke Harep, ini hapus. CS simpan. Nah, berikutnya kita coba cek dulu apakah sudah bagus. Nah, sudah bagus ya. Nah, ini ke uh, cuman ini yang seharusnya tambah datanya di sini ya. Cuman ini sampel database, berarti sampel database-nya kita rubah. Tambah datanya ini kita cut. Ah, sorry. Nah, sampel database. Nah, ini yang kita paste. Lalu regression target ini kita hapus aja ya. Sampai sini berarti nah, titiknya juga hapus. Oke, coba kita reload. Nah, sudah ada ya tambah data, tombol tambah data. Nanti kita perbaiki tampilannya. Sementara ini biarkan aja seperti ini dulu. Ya, kemudian kita ke bawah terlebih dahulu. Ke bagian bawahnya kita lanjut perbaikan. Nah, di sini ada T-head. Ya, ini ada tabel, berarti tabel yang ini kita hapus. Ya, ini sudah ada head. Ya, ini kita rapihkan, tutup T-head-nya. Ini, nah, simpan. Ya, nah ini ditutup, ini dibuka, T-head-nya. Coba kita reload. Nah, sudah masuk ya. Judulnya sudah sesuai. Ya, kemudian berikutnya ini kita blok dulu biar rapi. Ya, simpan. Nah, ini sudah sesuai ya. Nah, berikutnya kita ke bagian bawahnya. Bagian berikutnya cari. Nah, ini tabel T-head sudah ada. Nah, kemudian ini T-body-nya. Ya, ada T-head, ada T-body. T-body-nya, nah ini ya. Ini TR, ini kan T-head. Yang ini T-body-nya. Kita rapikan dulu. Nah, ya, pokoknya indikatornya adalah TR ya, yang memisahkan antara baris ke satu dengan baris berikutnya. Ini T-body-nya sudah kita buka. Nah, kalau dibuka berarti harus ditutup. Cari TR-nya. Nah, ini TR penutupnya ya. Hmm, harus di luar for edge ya. Ini kan ada for edge ya. Ada for edge. Oh, di dalam. Di luar for edge ya. Jangan di dalam. Sorry, saya salah. Nah, di sini tempatkan atau di atas boleh. Di atas sini setelah the head. Nah, kemudian ke bawah TR di luar for edge. Nah, ini kita tutup. Simpan ya.
Simpan, coba kita reload dulu. Apakah sudah? Nah, sudah tidak ada error. Oke, nah ini ada 34 apa ya? Kita cari dulu 34. Itu apa? 34. Ada echo. Nah, ya, kayaknya ini deh. Ya, simpan. Oke. Nah, ini sudah tampilannya sudah apa namanya? Sudah sedikit lebih menarik ya dibandingkan yang sebelumnya, sisa latihan sebelumnya. Jadi kita migrasikan data itu sedikit demi sedikit aja supaya nanti tampilannya lebih menarik. Nah, sekarang kita ya ingin lakukan perbaikan di bagian tombolnya. Ya, tombolnya kan ini kurang bagus ya. Oke, kita cari mulai dari tombol tambah data terlebih dahulu. Nah, tombol tambah data ini di sini kan ada FA ya. Kita buat di bagian A-nya, kita buat kelas. Kelasnya bersumber dari Bootstrap, kita buat jenisnya BTN. Ya, lalu BTN primary untuk warna biru. Ya, kemudian, nah, sudah ada tombolnya sekarang. Kemudian kita ingin buat apa ya icons ya di depannya supaya lebih bagus ya. Nah, kita buat i ya, tab i, enter. Kemudian kita kasih kelas i, kelas, lalu fa strip apa ya, plus ya, fa strip plus. Nah, sudah uh, ada ikonnya ya, jadi lebih menarik dilihat. Nah, oke. Cuman ini lebih bagusnya di sebelah kanan ya, gitu kan. Sebelah mau dipindahkan sebelah kanan, kita cari dulu yang namanya cut ya. Kita mau cari cut dulu, kartu, kartu cut, cut, cari icon cut mana? Nah, chart, ini nih komponen cut ya. Nah, kita mau menggunakan yang mana nih? Kayaknya kurang bagus deh. Coba cari satu. Nah, ini nih, ya. Ini kayaknya bisa lebih menarik. Kita ambil kolomnya aja, jangan semuanya, ya. Ambil kolomnya, view page search. Nah, cari kolom cut. Kalau mau dirubah, kalau enggak juga enggak apa-apa. Ya, kali ini saya coba lakukan perubahan. Nah, di sini tulisannya apa ya? Default accordion. Cari default accordion. App. Nggak ada. Bukan yang ini ya. Ini kita close dulu. Nih. Nah, ini. Oke. Nah, ini kan ada cut body ya. Nah, pakainya di sini layers-nya 6. Ya, kita buat dulu layers-nya 6. Ini juga 6. Oke, 6 ya. Kita buat kolomnya 6. Oke, kita coba dulu. Pertama ini cut body. Kita paste. Ya, layers-nya 6. Ya, kemudian ditutup. Nah, caranya kayak gitu aja kalau misalkan ingin membuat ini, kita pisahkan ke sini. Simpan, coba kita cek apakah sudah ada perubahan. Nah, tidak berubah ya, karena ini tetap sebelah kiri. Nah, sekarang kita buat ini copy, lalu paste, kemudian ini kita pindahkan. Dan H5-nya ganti.
simpan. Nah, ini kayaknya masih di bawah karena harus dibungkus dulu ya. Oke, ini belum bergeser. Kita cari dulu di sini apa? Nah, rows-nya ya. Di kelas rows-nya belum. Oke, di sini pas. Lalu ini jangan lupa tutup. Coba sudah ke samping kah? Bukan gitu ya. Ini. Nah, udah pisah ke samping ya, gitu kan. Cuman em, ini kurang bawah dikit ya. Kenapa kurang bawah? Karena di sini ada H5. Ya, ini kita buat aja P lah. Ya, sebenarnya sih harusnya pakai CSS ya, tapi kita lebih mudah aja kayak gini. Oke, udah di samping, cuman ini tidak, saya inginnya ada di sebelah kanan ya. Kita coba buat style, dan style, hmm, cari teks, alihkan, apa ya, rights. Ya. Nah, sudah ada di kanan ya. Oke, nah ini sudah berubah di kanan. Nah, ini search-nya sudah ada jalan. Sekarang kita perbaiki tombol upload, views, edit, sama delete-nya ya. Cari tulisan upload. Upload mana upload? Upload. Nah ini ya. Nah, kita gunakan, kita buat tombolnya dulu ya. Di sini di A, kelas, ya. Kelas kita gunakan btn primary. Nah, ini copy, kemudian di sini juga sama, kita press simpan. Coba kita reload dulu. Nah, sudah berubah ya, gitu kan. Kalau terlalu besar bisa ditambahkan di sini btn strip sm. Nah, ini juga sama, btn strip sm. Nah, jauh lebih kecil dibandingkan tadi ya. Oke, nah sekarang kita ganti tulisan uploadnya menjadi sebuah simbol kayak tadi ya. Nah, di sini kita ganti dengan i ya, i. Kemudian di sini gunakan kelas fa, kemudian fae ya. Oke, nah udah berubah, tulisan uploadnya kita hapus aja. Sorry, bukan ya. Upload itu upload. Nah, sudah berubah ya. Oke, tulisannya kita hapus, copy, nah ganti yang upload satunya lagi. Coba kita reload. Nah, sudah berubah. Nah, kemudian untuk view ini juga sama, kita lakukan perubahan. Nah, ini supaya tidak mengganggu, sepertinya harus pakai blanks ya. Tadi saya melihat ada fungsi blanks data ya. Nah, ini targetnya, target blanks, copy, ya, cari view-nya. Nah, di sini tempatkan di akhir, paste, targetnya blank supaya nanti tidak mengganggu ini. Nah, coba, nah kan dia buat apa namanya, buat tampilan baru ya. Oke, selanjutnya di sini kita ingin di sini ada semacam view-nya kita rubah menjadi simbol. Seperti tadi tulisan view-nya kita gunakan i, lalu fa kelas fa, kemudian fae ya, sebuah view melihat. Nah, sudah muncul, cuman ini belum ada tombolnya. Kita pasang lagi kelas, kemudian btn, btn primary, btn sm. Nah, ada 3 kelasnya. Nah, oke, jadi error rusak ya, jangan takut. Nah, ini jadi warna putih berubah karena tertutup otomatis oleh
PHP-nya. Nah, oke, berikutnya dua tombol lagi lakukan perubahan ya. Di sini ada edit. Nah, kita buat flash dulu untuk tombolnya ya. Kelas BTN, kemudian BTN primary, BTN SM. Nah, ini tertutup ya. Nah, sudah editnya juga sudah berubah tombolnya. Kemudian di sini kita pakai simbol. Simbolnya itu adalah gunakan I ya. I. Nah, lalu buat kelas ya, kelas gunakan FA, kemudian FA apa ya? FA edit kalau nggak salah. Nah, sudah berubah ya. Nah, sekarang tinggal yang delete-nya. Kita lakukan perubahan untuk delete. Nah, di sini karena ini sudah bentuk BTN, berarti kita tinggal buat kelas aja di sini. Kelas BTN, lalu BTN untuk trust itu warnanya merah ya, kita gunakan danger. Danger. Nah, sudah berubah jadi warna merah, cuman ini masih besar BTN SM ya. Nah, sudah lebih kecil dibandingkan dengan yang tadi. Selanjutnya ini kita gunakan simbol delete ya. Untuk simbol delete ini kita buat kelas ya, kelas FA strip apa ya, trust, kalau nggak salah namanya trust. Kemudian jangan lupa, oke udah cukup ya, FA trust. eh trust. Nah ya, trust kayak sudah berubah simbolnya jadi tong sampah ya. Dan ini sudah lebih baik dibandingkan dengan yang tadi ya. Gitu karena nanti kita akan lanjutkan untuk merubah tampilan upload. Nah, supaya tidak seperti ini ya. Kemudian fungsi view tidak harus dirubah. Ya, kemudian edit. Nah, ini nanti kita akan rubah edit ya. Kemudian untuk ini tidak ya. Kita lanjutkan di sesi video selanjutnya dan termasuk form tambah data. Oke, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya.